Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita di bulan Ramadan ini di 10 hari yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berlalunya bulan Ramadan yang sudah kita lewati ini menjadikan kita semua, mengangkat derajat kita dan menempatkan kita di tempat yang tertinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya mengingatkan pribadi saya dan jamaah sekalian, kita patut pula juga mengingatkan kepada keluarga kita bahwasanya Ramadan belum berakhir. Bahkan inti di Ramadan itu adalah 10 hari yang terakhir ini. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mendidik kita agar hati kita senantiasa lembut, agar hati kita senantiasa tawadhu, agar hati kita senantiasa khusyuk terhadap apapun aktivitas yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk Ramadan mendidik kita untuk senantiasa hati kita ini agar ada keterpautan hati kita dengan hati-hati sesama umat Islam. Orang-orang yang ada di sekeliling kita ini jangan sampai kemudian kita tidak mengenal mereka, bahkan kita tidak pernah menggabungkan mereka dalam doa-doa kita. Padahal mereka orang-orang yang duduknya ketika sholat ada di samping kiri kanan kita, depan belakang kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kemudian mengapa Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka orang-orang yang memiliki sifat angkuh, mereka orang-orang yang memiliki sifat sombong. Seakan-akan ketika dia memiliki segala hal dunia, harta benda, jabatan, pangkat dan lain sebagainya, itu mampu dan cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semua adalah cobaan yang ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berfungsi. Semua kenikmatan dunia, jabatan, pangkat, kedudukan dan lain sebagainya, kecuali hati-hati yang khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Rumah akhirat itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang tidak uluan, yang tidak angkuh, yang tidak sombong. Dan wal aqibatu lil muttaqin, dan imbalan kebaikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain, surat Ghafir ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengancam mereka orang-orang yang angkuh, mereka orang-orang yang sombong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu fi kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Alladzina yujadiluna, mereka orang yang membantah ayat-ayat Allah tanpa adanya bekal yang memadai. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca di dalam ayat Al-Qur'an, banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu menceritakan tentang kisah-kisah kaum yang terdahulu dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum yang terdahulu yang kemudian ternyata kedurhakaan yang mereka lakukan ini juga terulang di kaum-kaum yang setelahnya. Kalau kita membaca sejarah antara diutusnya Nabi Adam dengan Nabi Idris kurang lebih sekitar 900 tahun. Dan ketika Nabi Idris diutus, ketika Nabi Idris kemudian zamannya Nabi Nuh itu juga hampir sama, sekitar 1900 tahun. Nah, pada saat Nabi Idris ini diutus semuanya baik. Tapi kemudian mulailah di akhir
di akhir kehidupan masa Nabi Idris ini mulai ada tumbuh kedurhakaan, kemusyrikan yang kemudian itu tumbuh subur di zamannya Nabi Nuh. Yang kemudian hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, panjenengan bisa baca secara lengkap di dalam surat Hud. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan kaumnya Nabi Nuh. Hanya ada orang yang beriman yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beralihlah di kaum Ad pada saat itu, dan kaum Ad ini adalah sisa-sisa kaum kuno zaman Nabi Nuh yang kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah pun juga menghancurkan mereka. Padahal kaum Ad ini adalah kaum yang mereka ini diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa sekali. Kaum raksasa. Jadi mereka ini tinggi badannya, besar tubuhnya, kekuatannya di atas rata-rata manusia pada saat itu. Kalau Nabi Adam itu panjangnya adalah 60 hasta atau 60 dhira atau sekitar 30 meter, 25 meter. Nah, ini lebih gede daripada itu. Bahkan kemudian mereka ini keahliannya adalah memahat gunung. Ada saat ini arsitek memahat gunung. Ada saat ini kepala pemerintahan dimanapun mereka berada yang mampu untuk memahat gunung. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itulah kemudian mereka congkak, angkuh. Panjenengan bisa baca juga di dalam surat Al-Haqqah. Ya, di dalam surat Al-Haqqah ini ayat 5 sampai 9 itu menerangkan bagaimana Allah menghancurkan mereka, kadzabat Samud, ya, kaum Samud, kaum Ad, kemudian Fir'aun. Ini untuk menggambarkan, itu sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak meniru perilaku mereka yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga surat Al-Fajr, Iram dzatil imad. Mereka ini kaum di bangsa Iram ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin topan yang sangat dingin sekali. Yang di hari pertama kaum Ad ini wajah mereka, tubuh mereka ini menguning. Hari kedua tubuh mereka ini coklat. Hari ketiga mereka menjadi merah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin yang sangat luar biasa sekali, yang itu terjadi 7 malam 8 hari. Hancur, tidak ada sisanya mereka. Bahkan digambarkan dalam surat Al-Haqqah ini bagaikan pohon-pohon kurma yang kemudian terombang-ambing, tercerabut, yang keropos. Padahal hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang Arab kalau menanam biji kurma itu ditaruh di bawah kemudian ditutupi dengan batu sehingga akarnya sangat kuat sekali. Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tercerabut sehingga tidak ada sisanya mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah ada saat ini kemudian mereka seperti kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh? Mereka ini terkenal orang-orang yang cerdas. Mereka ini terkenal ahli atau arsitektur, ahli bercocok tanam, ahli berternak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan halilintar. Kemudian Fir'aun juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu kedurhakaannya. Dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau kemudian kaum Saba juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an surat Saba, bisa panjenengan baca pula bahwasanya kaum Saba ini mereka membangun bendungan yang sangat luar biasa sekali, yang tingginya 16 meter, kemudian lebarnya 60 meter, panjangnya itu 620 meter, yang bisa mengalirkan aliran sungai atau aliran air ini untuk mengairi tanah ladang mereka ini sampai sekitar 10.000 hektar. 10.000 hektar. Ya, sekitar seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adakah kemudian saat ini ya, di umat Muhammad ini yang secanggih mereka sehingga tidak ada bagi kita saat ini untuk membanggakan diri kita, untuk menyombongkan diri? Oleh sebab itu tidak mungkin Allah kemudian memerlukan untuk menulis mereka dalam cerita-cerita Al-Quran agar kita mengambil ibrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kaitannya tadi dengan alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan, dengan ketidakadanya mampuan mereka untuk membantah ayat-ayat Allah. Tapi
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini banyak orang yang durhaka itu karena mereka tidak pandai memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan kabura maqtan indallah, Allah akan sangat murka. Dan bukan hanya kemurkaan Allah saja, orang-orang yang beriman juga mereka akan murka. Kadzalika yatba'ullah, dan yang demikian itu karena Allah telah mengunci hati mereka. Mengunci hati mereka ya, fi kulli mutakabbirin jabbar. Setiap orang-orang yang di dalam hatinya ada keangkuhan, ada kesewenang-wenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan mendidik kita agar kita menjadi semakin lembut, agar kita semakin menyayangi sesama, agar kita semakin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap yahsabu annama lahu akhlada, harta bendanya bisa mengekalkan dia di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi malam saya mengunjungi seseorang yang mungkin wallahu alam bisawab, selama ini dia mengagung-agungkan harta benda yang ia miliki. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji dengan anaknya yang sakit, gak karu-karuan pikirannya, kalut. Ya, bahkan masih tetap sibuk dengan alat medsosnya. Kita mengisyaratkan, menganjurkan, bacalah Al-Quran, ruqyah ya keluargamu, seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika dalam kondisi semacam itu ia masih menganggap ini biasa, meskipun Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan memberikan ujian semampu yang kita atau sebatas yang kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Tetapi ketika kita diingatkan oleh itu, hendaknya kita menghamba semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal quluba idza tanafara wudduha, apabila hati ini telah tercerai berai kasih sayangnya, mithlu az-zujajah, sebagaimana kaca yang kasruha la yukhbar, yang ketika sudah pecah, kaca ini ketika sudah pecah maka sulit untuk digabungkan. Nah, jangan sampai ketika kita bersikap, ketika kita berkumpul dengan sesama, kemudian kita ada sifat angkuh, ada sifat bangga dengan harta benda kita, ada sifat bangga dengan keturunan kita, bangga dengan kedudukan jabatan kita, bangga dengan hal-hal yang menjadikan kita ini tinggi. Apakah kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut itu semua kita masih punya kebanggaan? Seseorang Fir'aun itu menjadi angkuh, menjadi sombong karena sesungguhnya tidak ada yang mampu untuk melawan, sehingga dia terus di atas angin. Sama dengan preman saat ini, tatonya banyak, badannya gede begitu. Nah, karena kita sendiri yang takut melihat dia takut. Padahal kalau kita melawan, kita gertak, mungkin dia juga takut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wala tusair. Ya, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia semuanya, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini berlenggak-lenggok dengan penuh keangkuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dan orang-orang yang congkak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan luluh hati kita dengan Ramadan ini, dan semoga Ramadan ini menjadi bekas, memiliki bekas dalam hati kita sampai kemudian kita bawa di Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.